Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi di Kiosetak Project channel ya. Kali ini saya mau berbagi video untuk proses penyablonan tote bag atau goodie bag ya teman-teman. Nih goodie bag bahan spunbond 75 GSM atau 75 gram, model press dengan tali ukuran 30 kali 40. Nah, kita akan melakukan proses penyablonan. Jadi yang teman-teman harus tahu dulu, ini kan bahannya polyester ya. Polyester tidak mengandung katun sedikit pun. Ini sablonnya sudah siap. Ini bisa meleleh ya kalau disablon kena panas yang cukup tinggi, maka akan bolong atau terbakar. Nah, bagaimana tipsnya? Saya mau berbagi tips, ditonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, terus dukung channel ini supaya bisa memberikan atau mengupload video terbarunya lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Ini di sini sudah siap ya, spunbond kita letakkan di bawah mesin press, dan mesin press sudah disetting juga 130 suhunya 130 derajat, dan waktunya saya setting selama 15 detik saja. Untuk posisi saya menggunakan patokan dari bawah, ini dia. Untuk memudahkan proses supaya semua sablonan merata ya, sama. Ini udah. Kalau sudah, ini kita geser, kemudian ini 3 jari kiri dan kanan ya, sudah. Kalau sudah, ini belum selesai teman-teman. Kita supaya ini tidak terkena langsung dengan elemen press di sini, kita gunakan kain, 1 lembar kain, itu khususnya kain kaos ya, yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, supaya dia mengcover seluruh bagian spunbond ini sehingga dia tidak meleleh atau melengkung atau sampai terbakar. Ini kainnya sudah ada, saya siap, saya gelar dulu ya. Coba saya gelar. Nah, ini sudah saya gelar di atas. Nah, kita lihat ya, ini kainnya, bahan spunbondnya di bawahnya. Ini kain, kita kayak lapisi kain 1 lembar ya, menutupi seluruh permukaan. Kalau sudah, langsung kita tarik tuas mesin press dan kita lakukan proses pengepresan. Kenapa kita lapisi? Supaya bahan tidak rusak atau robek, karena bahan spunbond ini terbuat dari polyester atau plastik ya. Oke, kita angkat dulu. Sudah, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini yang sudah. Jadi ini aman ya, walaupun memang terjadi perubahan gramasi atau penipisan ya. Yang ini masih kaku, kelihatan kuat, tegas. Yang ini udah agak lemes karena kena panas. Nah, setelah dipres jangan langsung dilepas ya teman-teman. Kita diamkan kurang lebih 1 menit lah, kurang lebih ya 30-60 detik. Biarkan saja sambil kita memproses yang lain. Jadi saya menganjurkan supaya melapisi. Kenapa? Karena ini sangat banget sensitif. Dengan suhu 130 derajat bisa merusak permukaan kain ya, bahan. Nah, ini contohnya. Yang ini udah berkali-kali saya press, hasilnya melengkung ya, tipis jadinya. Dan ini yang ini cuman beberapa kali saja. Nah, jadi kalau sudah adem sablonannya, langsung teman-teman bisa melepas pet filmnya ya, atau plastik sablonannya. Nah, ini sudah. Ini menunjukkan bahwa sablonan bagus ya, dengan kondisi yang nah, di sini kalau teman-teman lihat masih ada kilap-kilap ya, yang mana ini baru proses sablon pertama atau proses pemindahan tinta dari film ini, pet film, ke permukaan kain. Nah, kita bedakan dengan yang sudah di press kedua atau finishing. Ini dia, kita lihat di sini. Nah, kalau teman-teman lihat gambar wajah anak kecilnya, ini udah terlihat bercak-bercak ya. Sebenarnya ini bercak-bercak adalah dari tekstur bahan spunbond itu sendiri
yang mana proses kedua ini dilakukan tidak terlalu lama, lebih cepat daripada proses pertama. Yaitu kalau proses pertama kita mengerjakan selama 15 detik, untuk proses kedua mungkin setengahnya, yaitu bisa 5-7 detik ya. Ini yang kedua, prosesnya sudah berjalan dengan baik kan. Ini sudah di finishing, hasilnya juga beda ketika teman-teman usap dengan tangan ya. Ini lebih menyatu karena tinta sudah di finishing di atas permukaan kain. Dan yang ini yang baru kita lepas tadi pertama, dia kita kita raba di atas tinta, ini masih licin, terasa tintanya atau bahkan ada sedikit minyaknya ya. Yang memang kita harus melakukan proses finishing kedua supaya hasilnya lebih menyatu dan lebih kuat, tahan lama dan awet ya. Jadi nanti saya tunjukkan untuk proses finishing keduanya. Nah, jadi untuk memastikan objek yang kecil seperti ini memang sensitif ya. Ini kalau teman-teman lakukan pengepresan tanpa kasih outline atau objeknya tipis, kemungkinan besar bisa terjadi kerusakan pada cetakan. Dan ini saya akalin dengan cara kasih outline putih di tulisannya, jadi hasilnya aman ketika di press. Nah, nanti kita coba lakukan proses pengepresan yang kedua ya. Ini yang tadi sudah lebih dari 1 menit sepertinya. Kita coba proses finishing kedua. Ini sudah. Nah, tetap ya, untuk proses finishing kedua kita lapisi juga supaya kain tidak menipis ya, atau tidak melengkung nantinya. Jadi untuk durasi waktunya bisa setengah daripada proses pengepresan pertama ya. Ini sudah, langsung kita lakukan proses pengepresan. Nah, kalau tadi di awal setting 15 detik, ini cukup 5-7 detik saja, berarti dari 15 kita angkat 7 sudah cukup sebenarnya. Atau kalau mau dibulatkan jadi 10 detik pun boleh. Ini sudah. Nah, ini hasilnya ya. Ini yang sudah di finishing ya. Oke ya, buat teman-teman juga kalau mau bikin seperti ini, nggak mau ribet ya, pengen langsung jadi, langsung aja kontak kami ya di Kios Cetak Project atau di WA yang terdapat di video ini atau di deskripsi. Insya Allah kami siap bantu untuk mengerjakan dan menghandle project-project antum sekalian ya, kalian semuanya. Insya Allah kami siap bantu untuk mengerjakannya ya. Ini desain kebetulan istri saya yang bikin, saya yang buat sendiri. Jadi kalau mau pakai jasa desain seperti ini pun bisa didiskusikan, dikomunikasikan mau desainnya yang seperti apa, mau 2 anak atau banyak anak atau seperti apa kepengennya, nanti kita bisa diskusikan via WhatsApp untuk masalah desainnya. Atau punya desain sendiri juga tinggal langsung cetak, siap, boleh juga, nggak jadi masalah. Kami fleksibel dan siap membantu sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan ya teman-teman. Mungkin cukup ya video kali ini. Oh ya, satu lagi catatan yang perlu diperhatikan adalah film ya. Jadi untuk film, nah kalau pertama kali itu teman-teman ngepres ini nggak nempel, coba dilihat dulu di filmnya ini apakah lemnya merata atau tidak ya, karena ada sebagian film yang memang lemnya tidak merata sehingga tidak menempel ketika dipres berkali-kali. Saya udah coba juga tadi, pertama ada ketemu yang tidak merata ya lemnya, jadi dipres berkali-kali nggak nempel juga. Dan juga pastikan suhunya sudah stabil dan tidak naik turun, sehingga elemen mesin press juga udah bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Oke, itu aja tipsnya kali ini dari saya, Kios Cetak Project. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.